Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang di TikTok, teman-teman yang Instagram, di Facebook, dan di Zoom, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sanggup membawa saya masuk dalam rencananya yang besar. Sama-sama bilang sama saya, dalam seluruh rencananya yang besar. Tahukah saudara bahwa terkadang ada rancangan-rancangan Tuhan yang di depan kita terlihat seperti kesusahan. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang memang Tuhan akan bawa kita masuk, yang terkadang di depan kita lihat seperti jalan buntu. Hal ini dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka diperhadapkan bukan langsung serta-merta tanah yang berlimpah, laut merah, laut berau, di mana terlihat jalan buntu. Tapi tahukah saudara, jalan buntumu hari ini, dengar baik, masalahmu hari ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya di dalam kehidupan setiap kita. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, masalah adalah alat Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan. Haleluya. Amin. Masalahmu hari ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dinyatakan dalam hidup. Jadi jangan stres. Aduh, pendeta ada masalah ini. Karena Tuhan akan memperlihatkan kuasanya dalam hidup. Aduh, pendeta, tiba-tiba laki saya, suami saya dibawa sama perempuan lain. Tiba-tiba istri yang memberontak, pendeta. Ingat, masalahmu hari ini adalah cara Tuhan terkadang membawa kita untuk melihat kemuliaan. Amin. Kuncinya tetap berpegang pada Tuhan. Kuncinya tetap terus mengandalkan. Kita lihat Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal 21 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Ya, Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang firman Tuhan di sana. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ini hukum bagi imam-imam yang akan melayani ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbonggol, orang yang kerdil badannya, orang yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau orang yang rusak bopelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan kudus maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakan oleh orang bercacat ini. Tetapi jangan ia datang sampai ke tabir, janganlah ia datang ke mesbah, karena badan. Kita sudah belajar kemarin tentang pelanggaran kekudusan ya. Kekudusan kita langgar. Kita sudah belajar kemarin, saudaraku. Ini adalah selanjutnya. Karena badannya bercacat supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikian Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Saudara, mengajarkan atau Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Harun beserta dengan keturunan-keturunannya, agar setiap
orang keturunan Harun, imam-imam ini yang bercacat, itu tidak boleh melayani. Tidak boleh mendekat ke hadirat Tuhan. Bayangkan kalau sampai peraturan ini berlaku, sampai dengan saat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka banyak sekali orang tidak melayani. Datang menyempurnakan hukum Taurat. Sehingga akhirnya yang boleh melayani bukan hanya orang yang sempurna, tetapi orang yang tidak sempurna pun, orang yang cacat secara fisik pun boleh melayani itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah menghendaki kesempurnaan. Baik imam-imam yang mempersembahkan, maupun korban-korban yang akan diberi, ya, harus terbaik, begitu ya. Jadi Allah menghendaki kesempurnaan baik kepada sang pemberi, sang pelayannya, imam-imam ini, maupun korban-korban yang diberikan oleh imam-imam ini, binatang-binatang, hewan-hewan ini adalah korban yang tak bercacat celah dan tak bercacat. Tidak ada bekas-bekas, harus yang terbaik gitu. Coba lihat dalam Imamat 22 ayat 21 ya. Imamat pasal 22 ayat 21 bilang begini. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah, apa dikatakan? Korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah, Tuhan mengendaki kesempurnaan. Tuhan mencari kesempurnaan karena dia adalah Allah yang sempurna. Itu sebabnya imam-imam yang melayani pada saat itu harus sempurna, tidak boleh bercacat. Demikian pula korban-korban sajian, korban-korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan juga harus tidak bercacat, tidak bercela. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Ya, Matius 5. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita bersyukur ketika Yesus datang, maka Yesus menyempurnakan saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya bercacat di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita, kita yang tadinya bercacat dengan segala kelakuan jahat kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka korban itu menyempurnakan saudara dan saya. Kita lihat sama-sama Ibrani 10 ayat 14. Ya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 bilang begini. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Sama-sama bilang sama saya disempurnakan. Ketik di kolom komentar, hidup saya disempurnakan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara dan saya dikuduskan oleh pengorbanan darah Yesus. Saat itu engkau disempurnakan oleh pengorbanan. Betul, kita bukan makhluk sempurna, tetapi kesempurnaan itu kita terima ketika kita mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami perjuangan disempurnakan. Karena syaratnya Yesus bilang, hendaklah kau sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kapan kita menjadi sempurna? Ketika kita datang sama Yesus. Kita disempurnakan oleh pengorbanannya sesuai dengan Ibrani 10 ayat yang ke-14 ini, saudara. Satu lagi, dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 21 dan 22. Makanya orang yang terima Yesus itu ada sempurna. Betul kita masih bisa jatuh, tetapi Roh Kudus ingatkan, ayo bangkit. Betul kita masih bisa melenceng, tapi Roh Kudus ingatkan, ayo berjalan di jalan yang lurus.
Itu sebabnya kita mau dan siap untuk semakin hari, semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu, perhatikan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, kita dan pikiran kita seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian. Untuk apa? Ya, untuk menempatkan saudara dan saya kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Haleluya. Ya, jadi kematian Kristus, pengorbanan Kristus itu menyempurnakan saudara dan saya sehingga kita tak bercacat dan tak bercela. Seperti itulah yang Allah mau untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi bukan lagi bicara tentang cacat fisik. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana ketika ada orang cacat fisik tetapi hatinya benar-benar sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dan sebaliknya, bagaimana kalau ada orang sempurna secara fisik, tetapi hatinya menjauh? Itu sebabnya kedatangan Kristus menyempurnakan saudara dan saya. Kedatangan Kristus sebagai korban anak domba Allah membuat hidup kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela. Sesuai Kolose 1 ayat 21 dan 22. Kita yang mau dan siap disempurnakan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya siap disempurnakan. Jangan mundur. Engkau yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk dalam setiap ketetapan demi ketetapan. Jangan lagi mundur. Jangan lagi menjauh. Jangan lagi membuat hati cacat celah di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya orang yang datang sama Yesus fokusnya adalah cari hati. Tuhan cari hati. Tuhan cari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yesus bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lagi cacat secara kepada Tuhan. Harus mengalami kesempurnaan. Bagaimana mengalami kesempurnaan? Datang terima Yesus. Oleh pengorbanannya kita disempurnakan. Oleh pengorbanannya kita dikuduskan. Sehingga tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya oleh pengorbanan Yesus. Ya. Lihat Yesaya 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13. Jauh dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam Yesaya 29 ayat 13 ini, saudara. Coba lihat. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, fisik datang kepada Tuhan. Tetapi hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tegur keras bangsa Israel. Buat apa engkau datang? Ucapanmu, iya kan? Mendekat dengan mulutnya, mendekat dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Itu apa? Buat apa engkau sempurna secara fisik, tetapi hatimu tidak memuliakan Tuhan? Nah, saya pelajari begini, saudara. Berhati-hati sekali kalau kita terlihat tidak cacat secara fisik, tetapi cacat secara rohani. Itu yang perlu fisik yang kau perlu perhatikan, tetapi itu rohanimu untuk engkau datang kepada Tuhan. Karena ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan lihat hati, apakah kau benar datang kepada Tuhan, atau hanya fisikmu datang kepada Tuhan, tetapi kelakuanmu tetap menjadi kelakuan yang jahat.
Hatinya, kata Tuhan, menjauh daripada. Nah, saya pelajari kapan kita dapat dikatakan cacat secara rohani. Yang pertama, kita dapat dikatakan cacat secara rohani ketika kita mendekat kepada sesama. Ini yang Alkitab berulang-ulang ajarkan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, harusnya itu merepresentasikan hubunganmu dengan sesama yang baik. Demikian pula sebaliknya, kalau hubunganmu dengan sesama rusak, jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan rusak. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedangkan manusia yang terlihat di depan kita nggak mengasihi. Sebagai cacat rohani. Kita mendekat kepada Tuhan, namun kita tidak menjadi berkat kepada sesama. Lihat Yesaya 58, Yesaya pasal 58 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 58 ya, ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Memang kata Tuhan begini, memang setiap hari, bayangkan ya saudara ya, setiap hari mereka mengenal jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka menghadap Allah dan tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Tuhan bilang apa? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, kamu mendesak-desak semua burumu, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tetapi hubungan dengan sesama saling serang. Itu yang Tuhan tegur. Mengerikan saudara dikasih dalam Tuhan, karena inilah kenyataan yang terjadi. Tuhan, di hari-hari terakhir, di masa akhir zaman ini, itu kembali terjadi. Kita lihat, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan, kalau memuji menyembah Tuhan, dahsyat luar biasa. Tapi bagaimana hubungannya dengan sesama? Jelas Yesus katakan, dari buahnya lah engkau dapat melihat. Yuk kita selidiki diri kita sama-sama. Apa nggak usah ditanyalah hubungan kita sama Tuhan. Kita yang beribadah udah pasti hubungan kita dekat sama Tuhan. Sekarang bagaimana hubungan kita? Apa yang ditegur Tuhan? Bangsa ini sering mencari aku, sering menanyakan hukumnya tentang aku. Tetapi hubungan dengan sesamanya saling menindas, saling makan, saling sikut, saling serang, saling berkelahi, tidak ada kasih. Wah, itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan. Yuk kita sama-sama selidiki hati kita. Ya, jadi yang pertama, kapan kita dapat dikatakan cacat secara rohani? Ketika kita mendekatkan diri kita sama, atau tapi kita jadi jauh dari sesama kita. Yesus pernah menyampaikan sesuatu, saudara, bahwa ketika engkau hendak memberikan korban persembahan kepada Tuhan, engkau sedang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi engkau teringat akan sesuatu di hati sesamamu. Tuhan Yesus bilang begini, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka, baru engkau kembali lagi. Kan juga betapa pentingnya hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan, namun rohani kita, kerohanian kita itu cacat. Bukan lagi kita cacat secara fisik, mungkin fisik kita lengkap, fisik kita sempurna. Tapi yuk kita perhatikan inside kita, rohani kita, dalam kita. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan cacat secara rohani? Yang pertama, ketika kita mendekat kepada Tuhan namun tidak menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan cacat rohani? Ketika kita sibuk melayani, ketika kita sibuk beribadah, tetapi kita tidak memiliki waktu dengan Tuhan secara pribadi.
Secara khusus buat rekan-rekan, buat teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kita melayani, it's good. Tetapi ayo ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita melayani berarti kita sedang memberi sesuatu buat pribadi yang kita layani. Tetapi di sisi lain kita juga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat dan excited untuk tetap terus melayani. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Maria dan Marta. Ini sebuah contoh, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Lukas 10, Lukas pasal 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya nggak bilang kita nggak boleh melayani Tuhan. Harus. Melayani Tuhan harus. Melayani Tuhan wajib. Tetapi kita mesti menyadari ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai engkau kelelahan melayani Tuhan, sampai engkau lupa untuk hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Namun di sisi lain engkau juga harus memiliki koneksi. Itu membuat engkau kuat. Dari sesuatu yang engkau dapat dari Tuhan, engkau bagikan melayani Tuhan. Engkau terkoneksi lagi dengan Tuhan secara pribadi. Engkau dapat sesuatu, engkau bagikan kembali kepada umat Tuhan. Engkau melayani Tuhan. Engkau datang sama Tuhan secara pribadi. Engkau dapatkan sesuatu dari Tuhan. Engkau bagikan untuk mereka yang kau layani. Seperti itu perputaran. Sehingga tidak terus-menerus kita membagikan tanpa kita mengambil sesuatu dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kering. Karena yang kita berikan tanpa kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita akan kering. Nggak ada kekuatan dalam kita untuk tetap terus setia melayani Tuhan. Jadi kapan dikatakan kita cacat secara rohani? Yang kedua, ketika kita sibuk melayani, namun kita tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Kenapa? Karena capek. Keburu lelah, keburu capek. Karena kita terlalu sibuk melayani Tuhan. Melayani umat Tuhan. Sampai kita lupa untuk memiliki koneksi. Sampai kita lupa untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Cuma perlu waktu-waktu seperti itu. Ya, oke. Yang ketiga, yang terakhir. Kapan kita dapat dikatakan cacat secara rohani? Ketika kita yang pertama mendekat kepada Tuhan, namun tidak menjadi berkat bagi sesama, tapi jadi batu sandungan bagi sesama. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan cacat secara rohani? Yang kedua, ketika kita sibuk melayani, namun kita tidak memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, kapan kita mau datang kepada Tuhan? Perhatikan, kapan kita dikatakan cacat secara rohani? Ketika kita mau datang kepada Tuhan, namun tidak mau diubahkan. Saudara, setiap pribadi yang datang sama Yesus, hidupnya itu diubahkan. Tetapi kita mesti sadar, orang yang diubahkan itu harus mau dulu diubahkan. Gak bisa kalau kita datang sama Tuhan, tapi kita masih mengeraskan hati, kita gak mau diubahkan. Gak bisa, Tuhan gak akan bisa ubahin kita. Dalam dia mengubah hidup kita tentu. Kalau kita setujui, kalau kita mau, Tuhan aku mau diubahkan, maka Tuhan akan ubahkan hatimu. Tuhan akan ubahkan karaktermu, Tuhan akan ubahkan hidupmu. Tetapi kalau kita masih mengeraskan hati kita, kau datang sama Tuhan, tetapi kau tidak mau diubahkan, kau akan tetap jadi bayi rohani. Tidak akan pernah dewasa rohani. Melayani, ibadah, tetapi mulut tetap kasar. Melayani, beribadah, tetapi masih suka ngomongin orang, masih suka berzina. Kenapa? Karena tidak mau diubahkan. Setiap pribadi yang datang sama Yesus, hidupnya diubahkan. Itu kalau dia mau.
Kalau dia nggak mau, makanya aku katakan jangan keraskan hatimu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Yuk sama-sama bilang sama saya mau diubah. Sama-sama bilang sama saya mau diubah. Ketik kolom komentar, Tuhan Yesus saya mau diubah. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang cacat secara rohani. Ketika kita datang terus-menerus sama Tuhan, tapi kita tidak punya hati untuk mau diubahkan. Kita rindu mengalami Tuhan setiap hari, kita rindu diubahkan. Kita rindu mengalami Tuhan setiap hari, kita rindu mengalami perubahan demi perubahan dalam cara kita berpikir, dalam tutur kata kita, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang tercatat di Alkitab. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus diubahkan. Mulai dari Saulus menjadi Paulus, Zakheus Tuhan ubahkan, seorang pemungut cukai, seorang wanita yang kedapatan berzina diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Banyak pribadi yang datang sama Yesus diubahkan. Kuncinya satu, kita mau untuk berubah. Amin. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, bukan hanya bicara tentang cacat secara fisik. Lebih baik kita cacat secara fisik tapi datang kepada Tuhan. Tetapi hati kita berkenan kepada Tuhan. Dibanding cacat secara tidak cacat secara fisik, sempurna secara tubuh, tetapi hati kita justru cacat di hadapan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati. Hati yang hancur, hati yang mau diubahkan. Hati yang mau mengalami lawatan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih karunia, buat setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan masing-masing. Kami berterima kasih karena hari ini kami diajarkan bahwa yang Tuhan cari bukanlah sempurna secara fisik, tetapi sempurna secara roh di hadapan Tuhan. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami dikuduskan sehingga tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh dengarkan sama-sama. Baik hamba di tempat ini maupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang mau bertumbuh, mau berubah, mau punya pengalaman dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak, jika Tuhan dapati hubungan kami dengan sesama hancur, biarlah Tuhan tolong kami rajut kembali, karena kami percaya, Tuhan jika Engkau berkenan kepada jalan-jalan kami, maka Tuhan memperdamaikan kami dengan setiap orang-orang yang bertikai dengan kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati umat-Mu. Dimanapun setiap mereka umat Tuhan berada, pagi hari ini dilawat dan dijamah Tuhan. Di dalam kembali kepada Tuhan, diubahkan dan dipulihkan. Hari ini kami juga belajar untuk harus memiliki waktu saat teduh dengan Tuhan. Kami memiliki waktu intim dengan Tuhan. Untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami tidak hanya sibuk dan sibuk melayani, tetapi kami juga tetap terus duduk diam di kaki Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapak, hamba berdoa, bahkan hidup kami mengalami kuasa, mengalami kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan yang mengikuti doa pagi live ini, setiap hari kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang selalu didapati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa membawa setiap pokok-pokok doa kami. Karena kami percaya ada kuasa dalam doa kami. Itu sebabnya kami naikkan doa kami percaya Tuhan menjawab dan mendengar setiap doa kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dalam rumah tangga mereka, diberkatilah
rumah tangga mereka. Ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dibela Tuhan segala perkara-perkara yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap harmonis, tetap dijaga. Hati suami-suami mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa ya Bapak. Dalam kesehatan mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memulihkan setiap kesehatan kami. Karena kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan kami percaya segala sakit penyakit, segala kelemahan, kami percaya Yesus sudah menyembuhkan kami sempurna. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang pagi hari sedang mengalami kelemahan tubuh, kami terima kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, sehingga kami mengalami lawatan kuasa Tuhan di rumah kami. Buat setiap mereka umat Tuhan, buat usaha, pekerjaan, pendidikan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang memberkati kedua tangan kami dan membuat apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berharap kepada Tuhan, kami mau tetap cari Tuhan, maka Tuhan daripada mula berkat-berkat itu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak. Kami percaya sebagai anak-anak Tuhan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Segala sesuatu yang harus kami bayarkan sepanjang bulan November ini, kami perkatakan dalam nama Yesus, tercukupi, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga setiap mereka bertemu dengan Yesus Kristus, sehingga mereka lihat mujizat yang datangnya daripada Tuhan, mereka lihat kemuliaan Tuhan, mereka lihat anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi harinya hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka ya Tuhan. Ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berseru memohon belas kasihan Tuhan agar dalam rumah tangga mereka hadir keturunan-keturunan ilahi dimanapun saudara berada. Engkau suami-suami, engkau istri-istri yang merindukan keturunan, mari sama-sama letakkan tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat pasangan suami istri ini. Mereka merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Karena hamba percaya kehidupan milik Tuhan. Engkau yang memberikan dan menyediakan kehidupan. Karena itu hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bagi mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Dibukakan setiap kandungan-kandungan istri-istri yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada mujizat dalam hidup rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa secara khusus pagi hari ini buat orang-orang muda. Dimanapun mereka berada. Orang-orang muda engkau dikasihi Tuhan. Orang-orang muda Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Orang-orang muda Tuhan punya destiny, tujuan hidup yang luar biasa. Karena itu jangan biarkan kau diarahkan oleh dunia untuk jalan-jalan dunia. Biarkan hidupmu diarahkan jalan-jalan yang dahsyat. Engkau orang-orang muda yang rindu didoakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di dada. Bapak dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Buat setiap orang-orang muda yang pagi hari secara khusus mengikuti live doa pagi tanggal 3 November ini. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi masa muda mereka. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk ya Tuhan. Tuntun mereka, berikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Beri mereka hati yang mau tunduk taat terhadap ketetapan Tuhan. Dan hamba percaya Engkaulah yang menuntun dan mengarahkan masa muda mereka untuk masuk dalam seluruh janji Tuhan dan sempurna dalam apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, tapi biarlah hati mereka selalu melekat kepada Tuhan, tertuju kepada firman Tuhan. Mereka orang-orang muda menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati ya Tuhan hari depan mereka. Berkati studi mereka. Orang benar akan perkasa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan kalau ada di antara mereka orang-orang muda merindukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan dalam melangkah masuk dalam pernikahan. Biarlah Tuhan mengirimkan bagi mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan mencintai, menghargai hidup anak-anak Tuhan yang mereka kasihi. Hamba berkatakan pertemuan itu bagi mereka. Sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan yang terbaik. Kalau ada di antara anak-anak muda, orang-orang muda yang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang tidak percaya Yesus, hamba berdoa biarlah Tuhan getarkan hati mereka untuk mereka melepaskan apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang berperkara dalam kehidupan mereka. Terima kasih yang kuat. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Berkati setiap rencana-rencana mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kota di mana kami tinggal. Oh Tuhan Yesuslah yang memberkati kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat kedua tangan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat atas kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota dan kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami diberkati oleh Tuhan. Kota kami aman. Kota kami damai dalam nama Yesus. Udara di kota kami baik untuk kami hirup. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, diberkatilah kota di mana kami tinggal. Menjadi kota yang dijauhkan dari mara bahaya bencana alam dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat, pegang kendali atas kota kami. Sehingga kota kami maju, kota kami aman, kota kami damai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Oh gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota di mana kami tinggal. Biarlah berdamai, ada dalam anugerah Tuhan. Dan kami berdoa sehingga kami tidak terhalangi oleh apapun dan siapapun dalam kami beribadah. Jika ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, sepakat kami doakan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Allah yang menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat bangsa kami Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang. Nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Diberkatilah juga seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati dan RT, RW, camat, lurah atas bangsa kami. Diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup kami di bangsa ini aman. Yesus yang memberkati. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan Yesus yang tinggal di luar-luar negeri, yang tidak tinggal di Indonesia. Diberkatilah juga di bangsa di mana mereka tinggal. Negara di mana mereka tinggal aman. Hasil-hasil dunia diberkati Tuhan. Mereka tinggal di negara tersebut dengan menjadi berkat. Secara khusus kami ucapkan berkat ya Tuhan. Buat umat Tuhan. Bangsa Israel diberkatilah mereka. Kesejahteraan Israel diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Israel. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Israel maupun Palestina, Tuhan jaga sehingga mereka menjadi tiang-tiang doa buat kedua negara tersebut di dalam nama Yesus, sehingga hadirnya kedamaian ya Tuhan. Kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini di kedua bangsa secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami milik Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat negara kesatuan Republik akan mengadakan pemilihan umum. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati rencana pemilihan umum ini berlangsung aman, damai, kondusif, adil dalam nama Yesus. Berkati mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu daerah dituntun, diarahkan Tuhan dalam seluruh ketetapan Tuhan. Memberkati ya Tuhan, sehingga kami pemilih diberikan hikmat, dituntun tangan kami untuk memilih yang tepat, yang berasal daripada Tuhan. Panjang hari ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memimpin kami, masuk dalam seluruh ketetapan Tuhan. Kami percaya hidup kami dijaga, dipagari, dan diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Hamba lepaskan berkat buat umat Tuhan sepanjang hari ini. Mereka berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Mereka berhasil dan beruntung. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi kita Jumat 3 November 2023 selesai, ya. Kita kembali ketemu di hari Senin, ya. Kita kembali ketemu di hari Senin karena doa pagi kembali diadakan di hari Senin. Ajak teman-teman, keluarga, kerabat bergabung dalam doa pagi, karena yang pertama kita bisa beribadah di rumah kita. Kita tidak perlu keluar rumah, kita ada di rumah kita masing. Mengucap syukur buat kepercayaan Tuhan yang baru untuk kita jalankan, karena kita percaya hidup kita milik Tuhan. Karena itu beribadah pada Tuhan. Ya, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari, kata Alkitab dikatakan diberkatilah mereka yang menjadi pendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan, tetap jalin hubungan dengan baik dengan sesama kita, karena itu adalah representasi kita terhadap hubungan kita dengan pagi. Selamat beraktivitas dan shalom, shalom.